Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Yeni Masito dari jurusan Teknisi Komputer Jaringan dan Media Digital. Di sini kita masih membahas tentang bahasa pemrograman C++, di mana terdapat 10 tutorial yang akan kita pelajari dan kita telah membahas sampai tutorial yang ke-7, di mana terdapat sub-sub pembahasan. Yang terakhir kita membahas tentang array. Terdapat 7 sub bahasan. Dan saat ini kita akan langsung melanjutkan pada tutorial ke-8, yaitu mengenai struktur. Di sini ada 4 bahasan, yaitu yang pertama tentang struct atau struktur, kemudian union, kemudian typedef, dan kemudian enumerasi. Yang kita bahas pertama kali merupakan struct, di mana struct merupakan penggabungan sejumlah tipe data yang berbeda-beda dalam suatu kelompok. Agar lebih mudah dimengerti, kita lanjutkan pada contoh soal dari struct tersebut. Oke, langsung saja. Di sini saya telah membuka Microsoft Visual Ultimate 2012. Kita langsung buat project barunya. New project. Bab struktur saya beri nama kita tunggu sedang meng-create project bab struktur. Sini saya buat filenya dengan nama struct. Oke, file telah terbentuk. Kita buat keterangan awal seperti biasa. Buat library-nya. Sebagai library. Kemudian di sini using namespace, id atau standar. Kemudian fungsi utamanya integer main void. Sini fungsi utama. Kita buat dulu sistem post agar tampilan outputnya nanti tidak langsung hilang, dan kita bisa membaca sukses atau tidaknya program kita. Itu 0. Oke, sini terdapat kesalahan. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa pada modul-modul sebelumnya, kita membuat contoh sesuai dengan yang telah ada pada modul. Dan pada modul tersebut terdapat contoh-contoh yang masih error. Dan saya telah memperbaikinya sebelum video ini dibuat dengan mengketikkan yang benar menggunakan Notepad. Dan kita langsung saja mengkopikan yang benar tersebut ke dalam project kita. Oke. Sini struct. Sini. Nah, seperti ini. Di sini struct mahasiswa merupakan pendefinisian dari struktur
Karena itu menggunakan struct. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Seperti maknanya tadi, struct merupakan penggabungan antara berbeda-beda tipe data. Di sini tipe datanya: integer, char, dan bool. Kita gabungkan menjadi satu. Sini mahasiswa mendeklarasikan variabel struktur dengan struct yang telah kita buatkan mahasiswa dan data mahasiswa. Dan di sini tempat output mengisi anggota. Di mana data mahasiswa yang telah dideklarasikan oleh variabel, kita buatkan NIM dan namanya. Dan di sini untuk menampilkan isi strukturnya yang akan ditampilkan pada output nanti. Rapikan. Nah, seperti ini. Di sini kita buat seperti ini dengan tipe data yang berbeda dan sebelumnya didefinisikan strukturnya, struct mahasiswa, kemudian dideklarasikan variabel strukturnya, data mahasiswa, kemudian di sini dibuat pengisian anggota, di mana di sini telah dituliskan terlebih dahulu atas NIM saya dan nama saya. Nah, star copy ini seperti biasa ini merupakan fungsi string. Sedangkan yang kita buat library-nya belum ada library fungsi string. Kita tambahkan lagi library-nya. Nah, sini telah kita tambahkan string-nya atau library string, sehingga ini akan bisa dibaca. Sini kita mengisikan bool tadi pria, dan di sini diberi nilai false. Nah, di sini menampilkan isi strukturnya. NIM memanggil data NIM yang telah kita isikan tadi, kemudian data nama juga begitu. Kemudian data mahasiswa pria, karena dia diisi false, di sini akan membaca pria atau wanita sehingga nanti keluarannya bisa jadi wanita. Kita coba program kita. Yes. Kita tunggu. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Jenis kelaminnya wanita, karena pria tadi diberi nilai false. Kemudian NIM dan namanya sesuai dengan yang kita isikan di awal. Jadi seperti ini. Oke, struct kita sudah mempelajari. Kemudian kita lanjut pada contoh soal berikutnya mengenai union. Sini kita buat project baru. Kita keluarkan dulu ini. Kita buat project baru pada solution yang sama. Kita beri nama union di sini. Sini kita buat file baru. Union. Dan di sini kita buat keterangan seperti biasa. Union sebagai judul. Kemudian di sini nomor registrasi. Anda bisa mengisikan tanda pengenal Anda di sini. Kita di sini diberi keterangan seperti ini agar tahu siapa yang membuat project ini. Atau sedang membuat project ini. Oke, kita masuk ke library. Stream, kemudian using namespace std,
kemudian integer main void sebagai fungsi utama. Kita buatkan dulu sistem postnya. Return 0. Nah, seperti ini. Kita lihat contohnya pada modul yang telah diperbaiki pada notepad saya. Di sini ada union. Kita kopikan. Kita rapikan terlebih dahulu. Sambil kita merapikan, kita harus tahu dulu apa itu union. Ya, di sini union merupakan suatu bentuk semacam struktur yang memungkinkan suatu lokasi memori diakses oleh lebih dari sebuah nama. Jadi kita membuat lebih dari sebuah nama. Dia masih termasuk bagian dari struktur. Nah, sini kita deklarasikan union dengan bilangan bulat di sini, dan di sini terdapat dua pendeklarasian karakter, integer dan char atau karakter. Ini merupakan deklarasi variabel. Nah, yang dideklarasikan merupakan integer atau karakter, berarti dia akan mengakses lebih dari sebuah nama. Di sini kita buatkan seperti ini, yang menandakan suatu memori, yang pada memori, maka akan tampil suatu bilangan karakter awal dan 0 ataupun 1. Berarti karakter 0 dan 1 ini bisa mengakses berbarengan dengan nama yang berbeda. Kita coba. Sini kita run. Nah, di sini diakses 0 merupakan 3F dari integer ini, kemudian karakter 1 merupakan 1A. Dari integer ini bisa diakses oleh dua nama sekaligus, 0 dan 1 dari karakter. Oke, di sini union. Dan kita akan langsung melanjutkan pada contoh soal berikutnya mengenai enumerasi. Kita buat project baru. Sini kita tuliskan enumerasi. Oke, kita buatkan filenya. Enumerasi. Sini kita buatkan keterangan. Kita buatkan library-nya. Yang di sini using namespace. Dan di sini fungsi utamanya. Kita buatkan sistem post. Return 0. Di sini sebelum kita melanjutkan pada pembahasan atau contoh soal yang untuk kita kopikan di sini,
kita harus tahu dulu apa itu enumerasi atau struktur enumerasi. Enumerasi atau biasa disebut dengan enum, biasanya digunakan untuk menyatakan sejumlah kemungkinan. Berarti ada kemungkinan-kemungkinan yang terdapat pada enumerasi. Pada contoh ini kita akan membahas mengenai traffic light atau lampu jalan yang mempunyai warna merah, kuning, dan hijau. Dan yang dimana terdapat 3 kemungkinan, bisa jadi merah, kuning, ataupun hijau. Kita langsung saja kopikan yang telah saya perbaiki. Nah, seperti ini. Kita rapikan, maaf, cek lagi. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Sambil kita merapikan, kita di sini mencoba memahami coding-codingnya. Di sini menggunakan fungsi switch, di mana dalam fungsi switch terdapat case-case tertentu, terdapat case-case untuk keluaran yang kita inginkan. Oke, di sini ada case hijau, case kuning, juga case merah. Karena kita pendeklarasian awal, kita memiliki 3 pendeklarasian, yaitu hijau, kuning, dan merah. Sama halnya seperti yang kita telah pelajari, bisa jadi case dengan karakter ataupun case dengan bilangan. Oke, sini. Nah, untuk mengenal enumerasi, di sini kita gunakan enum warna. Terdapat merah, kuning, dan hijau. Dan di sini kita ketikkan lampu traffic light. Dan di sini kita akan mengeluarkan lampu hijau, di mana pemberian nilai dari traffic light ini kita berikan hijau. Dan disinilah proses switch case tadi, dari penampilan atau menampilkan isi lampu yang menyala. Seperti ini. Kita coba jalankan. Yang akan tampil adalah warna hijau. Nah, nilai yang diberikan adalah nilai hijau. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Warna lampu yang menyala adalah warna hijau. Case yang kita gunakan, dia akan membaca warna hijau karena tadi telah diberi nilai pada lampu traffic light, yaitu berwarna hijau. Oke, kita telah mempelajari 3 submodul atau subtutorial dari pembahasan struktur. Dalam struktur ini kita membahas 4 bahasan. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pada contoh selanjutnya, contoh terakhir, yaitu typedep. Kita buat project baru pada solution yang sama. Oke, di sini source filenya. Kita buat new item. Typedep. Oke. Kita buat dulu keterangan di sini. Registrasi 490.120.74. Kita tutup. Oke, kita buatkan library-nya. Kemudian using namespace
std, kemudian return 0. Maaf, maksud saya integer main void sebagai fungsi utama. Di sini baru kita tuliskan system post dan return 0-nya. Return 0. Nah, setelah ini kita kopikan contoh pada tutorial yang telah kita perbaiki kesalahannya pada notepad saya. Seperti ini. Di sini sangat sedikit sekali coding yang digunakan. Hanya terdapat 5 baris saja. Oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Disinilah merupakan pendeklarasian struktur. Di mana di sini menggunakan typedef. Dan dia menggunakan unsigned char, yaitu mendeklarasikan byte di sini. Kemudian byte mendeklarasikannya byte kode. Sama dengan struct pas di awal yang merupakan mendeklarasikan variabel struktur, yaitu dari mahasiswa menjadi mahasiswa ke data mahasiswa. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita beri kode sama dengan 101, di mana kode inilah yang akan diberi inisial. Sebelumnya kita harus tahu kenapa nanti menjadi inisial, karena typedef merupakan suatu bilangan untuk memberi nama alias pada suatu tipe data tertentu. Di sini kode seperti ini seharusnya memiliki nama alias seperti pengertian dari typedef. Kita coba dulu. Sini kita run. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat inisial dari typedef tersebut, di mana 101 dari kode yang telah kita deklarasikan merupakan nama diberi nama alias menjadi E. Berarti tipe data ini memiliki nama alias. Oke, sampai sejauh ini kita telah mempelajari 8 modul dengan subbahasan tertentu. Cukup banyak ilmu yang telah bisa kita terima. Kita akan melanjutkan 2 modul lagi pada kesempatan selanjutnya. Sampai sejauh ini, terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.